Bu yang perlu kita nyocok ibrah, kebiasaan itu akan menentukan refleksnya seseorang dalam berbuat. Menyagutanya tatim buka pikiran, orang Islam ini adalah orang yang seharusnya dan sepantasnya refleks untuk berkorban dan berjuang. Tapi jino, nah orang waktu tak pekat korban, tapi fikir leh dengku. Besarkan korbanmu, karena korban itu akan menjadi tunggangan saat engkau melewati sirat nantinya. Uranya orang getem peraya puwa gemita harta dari hana pun sampo karaya. Untuk apa? Kena beliau rebon, innova rebon. Nah harta macam tu karena beliau pajero sport. Sedangkan tunggangan yang diperlukan oleh tubuhnya kapan? Setelah beliau meninggal dunia, nantinya saat dibangkitkan di yaumil qiyamah, yaitu kendaraan yang hana mataboh halepah hija afanza di uro kiamat. Tidak akan bisa berjalan Innova, hana fungsi pajero sport pucit. Binatang kurban yang kita nyosi masa alam dunia, itulah yang akan menjadi tunggangan terbaik saat kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil udhiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat maghrib, sembari kita menunggu solat Isya, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, sembari kita duduk i'tikaf dalam masjid, kita awali perjumpaan kita dengan tahmid, memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam Islam agama yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang memberi kita kesempatan untuk bisa mati dengan kalimah la ilaha illallah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang gemar bersedekah, seorang nabi yang gemar untuk berkorban, seorang nabi yang selalu senantiasa memberikan kontribusi untuk agama Islam, yakni agama kita semua. Semoga suatu waktu kita akan dijumpakan dengan beliau dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai. Alim ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Di zaman milenial ini makin gencar dengan makin mahir orang memainkan media cacian kepada ulama, tidak terkecuali di tempat kita pun di Aceh, semakin menjadi-jadi seolah-olah seperti orang yang tidak punya lagi mata batin dan mata hatinya. Semoga tidak termasuk kita yang berada di bawah masjid jami' ini salah satu di antara mereka yang menghardi, yang mengejek,
yang mencaci para alim ulama yang masih ada di bumi Seramo Aceh, Seramo Mekah ini, yaitu Aceh tercinta. Semoga Allah berikan keberkahan, umur panjang, keberkatan dalam kehidupan guru-guru kita, alim ulama yang mantengna di Aceh Sidraw Sapat. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Jami' Loksmawe yang kita cintai ini, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat maghrib, sekeyakinan semoga doa kita selalu kita akan dipertemukan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Saya kadangkala kalau merenungi terhadap kepribadian umat Islam ini tidak terkecuali saya sendiri, kadangkala timbul tanda tanya. Kenapa tidak? Kalau kita mau menganalisa, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berjuang dan berkorban. Jangankan kita sebagai manusia muslim, manusia saja dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dia berKTP-kan Islam, mau dia tidak menganut agama Islam non muslim, tapi kalau dilahirkan dalam dunia ini pastilah mereka harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat kadangkala saat sudah mencapai usia cukup mereka melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, yang mereka fikirkan adalah apa yang harus saya kerjakan dan saya harus berjuang untuk bisa menafkahi keluarga yang saya miliki. Tidak terkecuali dalam sudut kehidupan orang Islam. Kalau kita mau menganalisa hamba Allah, orang-orang Islam itu sejatinya adalah orang-orang yang secara spontanitas, secara refleks, secara langsung, secara instan, secara tidak menunggu waktu yang lama, adalah orang-orang yang siap berkorban dan berjuang tanpa harus disuruh. Kenapa demikian? Kita lahir dalam kondisi harus berjuang. Untuk lahir ke dunia ini penuh perjuangan, baik itu perjuangan yang diberikan oleh orang tua kita. Menjelang akil balik kita pun harus berjuang. Ada sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam menjelang akil balik. Ada sebuah ibadah khitan, yaitu sunnah Rasul saat menjelang akil balik. Perintah Islam, alirkan darahmu. Sampai detik ini belum ada manusia yang protes dan tidak mau, bahkan sungkan untuk dikhitan, tidak mau menjalankan aturan dalam agama Islam. Itu salah satu contoh, salah satu sampel terhadap didikan yang diberikan oleh Islam kepada penganutnya. Kalau menjelang akil balik, baru zaman-zamannya masa kehidupan luntuan dan diatih becut, katakanlah zaman milenial, baru sunatnya khitan itu mudah. Dulunya masa ayah-ayah gedanya wate berbicara khitan itu pilihan antara hidup dengan mati. Walaupun pilihannya nyawa, mempertaruhkan nyawa, tetapi sampai detik ini kalau kita berKTP-kan di Islam, tidak ada satu orang pun yang tidak mau untuk dikhitan kalau mereka menganut agama Islam. Artinya pertama dididik oleh Islam, kita harus berjuang dengan mengalirkan darah yang kita miliki menjelang akil balik. Yang selanjutnya, kajit nyentengku bukan ibadah rutinitas. Oh, dalam rukun Islam, untuk pondasi Islam saja rukun Islam itu coba kita analisa dan kita lihat, adakah ibadah yang dianjurkan oleh Allah yang tidak termaktub di dalamnya perjuangan dan pengorbanan? Mari kita awali dari syahadah. Syahadah itu merupakan perjuangan semata. Kita yang sudah Islam, oke, kita tidak harus mengucap syahadah layaknya para mu'allaf. Tapi bagaimana dengan mereka
yang kadangkala dari keluarga yang non-muslim, mereka meninggalkan keluarganya. Bahkan ada dalam satu catatan sejarah, orang-orang yang mu'allaf itu kadangkala ingin dibunuh oleh keluarganya sendiri. Kenapa? Karena mempertahankan kalimah la ilaha illallah, yakni kalimah syahadah. Maka syahadah itu merupakan kalimat dengan penuh perjuangan. Sembahyang tengku, sembahyang juga ibadah, perjuangan dan pengorbanan. Kan sering takalan pulam zaman-zaman yang akhirnya baik draw kadang-kala sering dakun duduk bak kedai kopi wate bengong orang-orang minggu mesti tuh caur kaya dan lehu, tiba-tiba tengah tak duduk ngangon hana terasa katruk wate asa. Nah urang yang tibit tu kadang-kala tiat-at azan. Artinya apa? Terkorban waktu kita yang sedang kita lakukan, yang sedang kita berikan untuk duniawi kita, dikorbankan untuk melaksanakan ibadah solat. Tengah tak kerjakan tu hayya ala salah, tinggalkan waktu kerjamu untuk melaksanakan ibadah solat. Tengah tak dua irmo, tengah tak wate subuh, korbankan waktu lelapmu untuk ibadah solat. Maka solat itu ibadah perjuangan. Korbankan wate untuk melaksanakan ibadah solat. Zakat cik hanapa tak pegah dengku. Bandung orang getepu bahawa zakatnya adalah ibadah pengorbanan. Kenapa tidak? Karena harta yang kita berikan untuk jalan Allah. Mantengkukan hana mandum orang bawa zakat, bandum orang kenang zakat, minimal zakat fitrah. Kita cari harta, punya kecukupan, kita sisihkan harta tersebut untuk memberikan zakat di jalan Allah. Zakat tersebut tidak termasuk dalam salah satu ibadah pengorbanan, maka Sa'labah tidak akan murka. Wate hana harta Sa'labah, you berdoa bak Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepa Sa'labah, ilun cukup gasian, udip meteng paning. Dalam siurah malam wate lakukan ibadah solat, harus berbagi kain sarung dengan istri keluarga saya di rumah. Nemu doa ya Rasulullah, lun benar harta, minimal benar binatang gembalaan. Berdoa oleh Rasulullah, tiba-tiba dari 1, 2, puluhan sampai jatah hisab truh jaket wate truh pasukan laki jaket pugekeun li Sa'labah nyo harta lun han lun tim korbankan untuk lung beri zakat. Artinya zakat itu ibadah perjuangan dan pengorbanan. Korbankan hartamu untuk zakat. Nyotunyo padu menali urung-urung yang menghabiskan hartanya untuk mendapatkan tiket Haji Plus. Haji Plus itu adalah sebuah tiket ataupun harus kita keluarkan anggaran lipat ganda untuk dapat kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Haji itu komplikasi dari perjuangan. Dari semenjak mengorbankan harta, apa yang tak tabung? Tablo tiket. Malah jino leh pandemi antrian cukup panjang sampai truk 18 tahun. Itu pengorbanan, harta kita pengorbanan. Tubuh kita diberangkatkan ke Baitullah. Di sana kita berperas keringat untuk melakukan ibadah haji. Dari semenjak datang ke sana sampai kembali ke tempat semula. Bahkan legedanya terkuras waktu, harus mengambil cuti yang PNS, suacok cuti kantu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka haji itu merupakan komplikasi perjuangan secara fisik, harta, bahkan pikiran, bahkan perasaan. Kita tinggalkan keluarga di kampung halaman, kita lambaikan tangan kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji. Haji itu ibadah perjuangan. Maka kita buka wawasan lagi nyo, Liga sampaikan le gure-gure kamu setelah kita sharing dengan beberapa kawan-kawan kita dalam konteks agama, lebih-lebih menyikapi datangnya kurban. Artinya sepantasnya, seyogyanya orang Islam tersebut adalah pribadi yang kalau disampaikan mari kita berkurban, secara spontanitas mereka akan mengeluarkan hartanya tanpa memikir panjang. Umat tengku baik menandat. Kita kalian jino filosofi ataupun analisa perbandingan. Nah, tidak orang yang gemerno tinju ataupun boxer ataupun seni bela diri. Kenapa dia bisa menghalau, bahasa Aceh tangkis dari serangan lawan? Kenapa bisa cepat refleksnya?
karena kasering latihan. Materi menteng, cuma sekedar pemberian materi ataupun tidak ada praktek, maka yakinlah mereka akan kalah. Kiban kalau katanya ada kalian turnamen bola, refleksnya kiper itu meningkat apabila dilatih dari setiap harinya, dari kebiasaan. Bu yang perlu kita nyocok ibrah, kebiasaan itu akan menentukan refleksnya seseorang dalam berbuat. Menyagetanya tatim buka pikiran, orang Islam ini adalah orang yang seharusnya dan sepantasnya refleks untuk berkorban dan berjuang. Tapi jino, orang waktu tak pekat korban, tak pikir-pikir lah dengku. Dulunya Nabi setiap tahunnya beliau berkorban 100 kibas. Dalam sebuah riwayat Nabi raptruk 80 boh gesi sidra. Korban kameng draw ke, gesi ke draw ke, wate karap truk urutan itu baru biusi ba Sayyidina Ali. Jamun yang menjadi pemicu ataupun pamungkas ataupun orang yang gagas pertama sekali kurban itu siapa? Ayah kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tidak ada duanya kalau menyangkut dengan pengorbanan. Sirtuh boh unta, siribe boh kibas. Leher tuh boh unta, siribe boh kibas. Beliau berkurban. Sebetulnya yang pertama merupakan harta dari istrinya, yaitu Tisarah. Tapi dia menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, gehibah bandum harta Tisarah kepada Nabi Allah Ibrahim. Pu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, gesi tip pernah tabuh wate, gesi leher tuh boh unta, siribe boh kibas. Tu tatanya ngoronya pimpinan katanya lagi nya. Baile tanah yusi padum boh kame, sirtuh boh kame. Kadang-kala pilih tabuh lemo yang paling pijut. Ulang kawan yang hijak uwi rencana ajak uwi unen membelok yang baru gejok kurban. Nabi Allah Ibrahim dulunya tanpa memandang bulu beliau mengorbankan hartanya secara spontanitas. Kenapa? Bandum milik Allah. Watenyan ke beliau gekun nyau hana seberapa muncullah sifat kemanusiaannya. Ini tidak seberapa. Kalau andai kata saya diberikan seorang anak, dianjurkan oleh Allah untuk menyembelihkannya, maka saya siap untuk menyembelihkan anak tersebut. Asal mula terjadi ibadah kurban adalah dari Nabi Allah Ibrahim. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah berkata, saat beliau ditanyakan oleh sahabatnya, annahum qalu, sahabat bertanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil udhiyah, apa itu udhiyah ya Rasulullah, apa itu kurban, apa yang kami dapatkan dari kurban tersebut? Rasulullah menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam, kurban itu merupakan ibadah yang merupakan sebuah sunnah yang dipraktikkan oleh ayah kalian semua. Siapa beliau? Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sahabat melanjutkan pertanyaannya, qalu ma lana fiha minal ajri, apa yang kami dapatkan dari pahala korban tersebut yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya, apa yang kami dapatkan hari ini kalau kami berkurban? Yang kenyan yang jadi pertanyaan bagi danyoman kajit tengku, ne pernah kamu untuk kurban pu yang darempok dari kurban tersebut? Jawab li Nabi adalah bikulli qatratin hasanah, setiap bulunya, setiap darahnya, setiap dagingnya, setiap rambut yang dimiliki oleh daging kurban tersebut, tetesan darahnya itu akan tertulis sebagai sebuah kebaikan terhadap kehidupan katanya orang Muslim. Itu dalam hadis yang kami baca dalam kitab Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra di Maktabah Syamilah. Sedangkan hal yang paling penting yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, kurban itu menjadi tunggangan bagi kita saat melewati padang mahsyar, bahkan saat melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi juz kedua halaman 463 cetakan Darul Fikri, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasul pernah berkata, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Besarkan kurbanmu, karena kurban itu akan menjadi tunggangan saat engkau melewati sirat nantinya. Uranya urang getem peraya puwa gemita harta dari hana pun sampo karaya. Untuk apa? Guna beliau rebon, Innova rebon. Nah harta macam tu karena beliau Pajero Sport. Sedangkan tunggangan yang diperlukan oleh tubuhnya kapan? Setelah beliau meninggal dunia, nantinya saat dibangkitkan di yaumil qiyamah, yaitu kendaraan yang hana mataboh halepah hija afanza di uro kiamat. Tidak akan bisa berjalan Innova, hana fungsi Pajero Sport pucit. Binatang kurban yang kita nyosi masa alam dunia, itulah yang akan menjadi tunggangan terbaik saat kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Dalam pendapatnya para ulama yang pernah kami bacakan, pernah gekun wate geyup sangkai kala li malaikat Israfil. Saat itu tidak ada manusia satupun yang dibangkitkan. Yang pertama dulu Nabi Muhammad, setelahnya baru dibangkitkan yang lainnya. Wate katanya gebangkitkan teduh di samping tempat pemakaman kita. Saat itu orang-orang yang dulunya mau berkurban sudah ada satu tunggangan di sampingnya. Wate nyantanya takut, man anta, siapakah engkau? So kata kurban tadi, binatang kurban tadi yang sudah menjadi tunggangan, mereka terkaget-kaget. Man ana, siapakah saya? Bertanya dengan penuh rasa kaget. Ana kurbanuka, saya ini adalah kurbanmu. Alladzi qarabtani, apa yang engkau sembelih fi yaumi Aidil Adha, yang tujuan engkau sembelih kami dulunya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Irkab ala dhahri, aturunglung dikenle kurban tersebut. Saat itu kita melangkahkan kaki melewati padang mahsyar yang dekat matahari di atas kepala kita hanya satu jengkal, bahkan mampu melewati sirat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tadinya dalam hadis yang sudah kita bacakan. Maka cina bayangkan urung sidon menyauronyo tatim pesapat harta untuk tak kurban setiap tahunnya, pastilah di antara salah satu kurban kita itu akan menjadi tunggangan terbaik bagi kita, bagi keluarga kita. Nyona taboh cerita di dayah ulun tuan. Nama anak tersebut Ar-Razak Az-Zumar, anak Paluh Pinung. Baru belah sa SMP tunyo. Tun yang kau likut lun terharu pakon. Ime kameng kedroi udayah. Kamu setiap tahunnya ada mengadakan kurban di dayah. Seperti tahun lalu ada 2 ekor lembu dan beberapa kambing. Yang perlu kena pegah nyuanek mit ubut no yang SMP. Dari pun lahir kambing laki ayah. Jaman waktu SD golong berangkat udayah. Ayah, Nabi saboh anak kambingnya lun pelihara kerau. Keputujuan lun nak sia kurban bak uro rayanya. Wate uro-uro cerita le ayah wate ini binatang kurban tersebut oleh mamaknya. Bagaimana diceritakan? Abi Ar-Razak dari kecil dia memapah kambing tersebut. Ihira bahaganya. Ika hompun kedroi nyen umur dah 6 SD. Ika hompun kedroi, ipelihara kedroi, gesuk kedroi, bahkan itu mana? Tiba-tiba terus sabuh masa diantarkan hari raya Aidil Adha tahun lalu ke hadapan saya. Rame-rame para pengurus ma'had dan yayasan berlinang air mata. Bukan karena kecilnya dia, tapi apa yang dipetik dari sejarah tersebut. Kalau ada kemauan, jangankan manusia yang lemah, anak SD saja bisa berkorban di hari raya Aidil Adha yang tidak ada harta, tidak ada kapasitas. Bagaimana lagi dengan kita? Menyatakan hana harta cik tapi haik deng. Tapi kita harus tanamkan niat bahwa hari raya Aidil Adha ini saya akan berkurban. Ambil kurban tersebut, bawa ke masjid jami, berikan kepada orang yang mengurusnya, berikan kepada panitia kurban. Ini kurbanku untuk tahun ini. Insya Allah kita doakan kepada Allah akan dijadikan sebagai tunggangan di yaumil qiyamah. Tapi ki haik tapi menyahapi tip uro megantau.
Rela HP anak dia golong beh jum kata belau lain. Rela kendaraan golong sip jatah wate kata pegot. Motor kadang-kadang laki tamang bengkel 3 minggu 3 langsung. Tetapi kenapa dengan menyangkut dengan investasi yang dibutuhkan oleh rohani kita setelah kita meninggal dunia, kita lupakan hamba Allah. Maka malam ini mari kita sadarkan diri, kita bangun wawasan kita. Sejatinya pemuda muslim adalah orang yang senantiasa secara spontanitas akan berkurban kalau dia sadar bahwa kalau kita sendiri sadar bahwa kita berKTP-kan Islam. Yang selanjutnya dalam ayat yang kami bacakan tadi, nanti bisa dibacakan sendiri dalam surah Al-Hajj, di mana ayat 36 dan 37 Allah berpesan, semua amalan kurban itu akan bermakna apabila dilandasi dengan taqarruban ilallah, dengan keikhlasan. Di mana Allah berpesan, la yanalallaha lu'umuha, Allah tidak daging kurban, wala dima'uha, darahnya kurban yang kita sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah. Apa makna tengku? Kan hana matu sia kurban yang akan truk ke hadapan Allah. Daging kurban tersebut akan dihidangkan di hadapan Allah, darah kurban tersebut akan disampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Proses perjuangan, proses pengorbanan, keikhlasan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki untuk berkurban itulah yang sampai kepada Allah. Apa makna tak nak pegah? Nasi kurban mesti beboh je. Tasi lemo kurban 20 boh ba orang rayanya. Tapi karena perle kalen legop, perle pujian gop, atanyan bandumhan akan makna urung syi'lun, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang sudah kita bacakan tadinya. Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ay la yurfa'ani ilaihi, darah daging tidak akan diangkat daging kurban tersebut kepada Allah, melainkan walakin yanaluhu at-taqwa minkum, akan tetapi yang troh ba Allah, yang bermakna di sisinya Allah adalah takwa yang dalam tubuh gudanyo wate talaksanakan ibadah kurban yang akan dipraktikkan pada urun raya Aidil Adha nantinya. Maka marilah legedanyo tak azam lemati tu, semoga urun raya Aidil Adha nyo beik ta kurban haik lemo minimal kameng mantengku menyamano je nyan hana cerita. Sedangkan definisi kurban itu sendiri, al-udhiyah ma yudbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha taqarruban ilallah, suatu sembelihan minan ni'am dari kategori hewan ternak, menyebahkannya hewan yang melungke, fi yaumi Aidil Adha yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha, uro raya, uro tasyrik, put uro dari mulai uro raya sampai uro raya ke put, itulah waktu untuk melaksanakan udhiyah yang tujuannya adalah taqarruban ilallah, dilandasi dengan keikhlasan baik karena tujuan yang lain. Apa konsekuensi kalau orang yang punya kesanggupan, kecukupan tidak mau berkurban? Pada penghujung paparan kita malam ini kita sampaikan konsekuensi. Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, man kana lahu sa'ah, siapapun yang memiliki kesanggupan, kecukupan, ke Medan tiap minggu, ke Jakarta sebelum pandemi dulunya tiap bulan, umrah triwulan sekali, beliau senantiasa setiap bulannya berbelanja di swalayan, selalu bergelimang dengan kemewahan, punya harta, falam yudhi, tidak berudhiyah. Apa kata Rasul? Fala taqribanna musallana, jangan dekatlah kepada tempat kami laksanakan solat. Ngan hadis gekun jamun li Nabi wate masa drog manteng udip. Musu Nabi ke jamaah di Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjid Nabawi. Watena urang tanyang, ya Rasulullah, bagaimana konsekuensi hukum ketentuan orang yang hagetem si kurban ba raya Aidil Adha padahal mereka memiliki harta? Rasul berkata dengan nada yang sangat tegas, fala taqribanna musallana, artinya jangan hadir ke masjid untuk solat bersama kami. Kenapa? Karena seyogyanya orang Islam itu adalah orang yang senantiasa memberi di jalan Allah. Megop menteng yang di luar Islam
rela memberikan hartanya. Apalagi kita orang-orang yang sudah dididik dalam keseharian kita untuk berkorban di jalan Allah. Hana seberapa kalau kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat dulunya. Ligedanyo karena harta kadang-kala orangnya padumlah yung kaming tabo 1,5 juta ataupun 2,5 juta. Yung lumo tapatung-patungan 7 urang saboh tiket dak yang pegat le panitia na yang lun baca 2 juta lapar tu, na yang lun baca 2 juta tejur tu. Kalau kita mau kumpulkan hari ini, malah 1 lembu itu akan dapat kita azamkan untuk tahun depan. Oh, untuk hari raya Aidil Adha yang hanya tinggal 1 bulan lagi, minimal kita akan berikan sumbangsih kurban kita pada hari raya Aidil Adha ini 1 kambing atau kibas. Tidak ada dalam hadis disampaikan oleh Nabi, tidak ada amalan terbaik pada hari raya Aidil Adha. Bukan silaturahmi untuk menjenguk orang tua, bukan bersalam-salaman dengan orang lain. Amalan yang paling baik pada hari raya Aidil Adha itulah mengalirkan darah sembelihan hari raya Aidil Adha, kurban yang kita miliki. Maka atanyan begetanya pubut urang siklun. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita akan memiliki tunggangan yang terbaik layaknya yang kita tunggangi di dunia ini. Katakanlah akan menjadi Innova kita nantinya, akan menjadi Pajero Sport kita nantinya, akan menjadi Avanza terbaik kita nantinya saat melewati Siratal Mustaqim, saat melewati panasnya padang mahsyar, dan kita akan bersama Rasulullah karena beliau adalah seseorang yang sangat gemar berkurban dan bersedekah di jalan Allah. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah ada waktu kurang lebih 5 menit untuk kita wudu, kita pergi ke kamar mandi. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.